Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai kolesterol bersama dengan Dr. Pringgo Digdo Nugroho, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dokter, sebetulnya bagaimana dokter sejak kapan kita melakukan pengecekan kolesterol gitu ya dokter? Mungkin ada beberapa yang tidak bergejala, akhirnya tidak tahu kalau ternyata kadar kolesterolnya sedang meningkat, dok. Iya, memang dianjurkan pemeriksaan kolesterol ya untuk mengetahui apakah kadar kolesterol kita dalam batas normal atau dalam batas yang tidak normal ya. Karena tadi kebanyakan tidak bergejala kecuali memang kolesterol itu sudah menyebabkan penyumbatan dan sehingga terjadi gejala akibat penyumbatan tersebut ya. Jadi kalau ada faktor resiko misalnya dari orang tua gitu ya, resiko kolesterol yang tinggi atau resiko tadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kolesterol, yaitu penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung koroner, penyakit apa stroke tadi ya, ada misalnya kematian prematur akibat tadi penyakit kardiovaskuler gitu ya, itu sebaiknya memeriksakan diri ya, kolesterolnya di usia remaja ya. Namun kalau sudah dewasa, ya paling tidak setelah masa dewasa sudah periksa eh, sekali, kalau normal bisa diulang lagi, biasanya dianjurkan diulang tiap 5 tahun. Namun kalau pada usia dewasa yang sudah masuk ke usia dewasa lebih tua ya, misalnya usia laki-laki 45 tahun, ini harus lebih sering lagi ya, dianjurkan 1 sampai 2 tahun, atau pada perempuan umur 55 tahun 1 sampai 2 tahun juga harus lebih sering, karena kejadian kolesterol yang tinggi ini lebih sering ditemukan pada usia-usia yang lebih tua. Demikian. Oke. Nah, kemudian bagaimana dokter cara menurunkan kadar kolesterol ini, dok? Ya, cara menurunkan kadar kolesterol itu secara umum ya, secara garis besar dibagi dua ya, yaitu dengan cara melakukan perubahan gaya hidup ya, yang pertama. Yang kedua, kalau perubahan gaya hidup ini belum membantu menurunkan kolesterol ke dalam ambang yang normal atau ambang yang aman, ini harus diberikan pengobatan ya. Yang pertama tadi, perubahan gaya hidup harus dilakukan ya dengan diet ya. Makanan-makanan yang tinggi kolesterol itu kita harus hindari ya. Tadi daging, daging merah, lalu juga produk susu ya, lalu minyak atau makanan gorengan-gorengan itu ya, mengandung minyak itu dihindari ya. Lalu juga berat badan yang berlebih sebaiknya diturunkan mencapai ke berat badan yang ideal atau berat badan normal ya. Lalu aktivitas fisik ya atau olahraga harus dilakukan secara teratur ya. Lalu juga kalau yang merokok harus stop merokok ya, karena ini bisa jadi dengan tentu kalau ada kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler ya. Eh, itu beberapa perubahan gaya hidup ya, dan makanan-makanan atau diet dilakukan secara seimbang tadi. Ada beberapa makanan yang bisa membantu juga ya mengatasi kolesterol tinggi, sehingga eh, harus diberikan juga untuk membantu menurunkan kolesterol. Nah, kalau langkah-langkah ini kolesterolnya masih tinggi ya, kita bisa berikan pengobatan jelas dengan konsultasi ke dokter. Dokter akan menilai apakah ada faktor risiko kardiovaskular yang lain juga ya pada pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi. Kalau ada misalnya ada hipertensi juga, ada diabetes misalnya, ini bisa target penurunan kolesterolnya bisa lebih rendah gitu ya, supaya resiko penyakit kardiovaskuler yaitu jantung misalnya stroke itu bisa lebih diturunkan lagi gitu. Jadi secara umum tadi perubahan gaya hidup dan pengobatan bila memang diperlukan pengobatan untuk mengatasi kolesterol yang tinggi. Oke, jadi ada juga yang sampai minum obat seperti itu ya, dokter ya. Ya, Tapi kalau misalnya tidak diminum gitu, dokter tidak rutin, apakah ada efek sampingnya, dokter? Walaupun kadarnya ya, mungkin sudah turun. ya. Kalau obat-obatan ini misalnya memang sudah
bisa menurunkan kadar kolesterolnya ya. Lalu faktor-faktor yang lain juga bisa dikendalikan ya penyebabnya selain dibantu dengan obat tadi, gaya hidup juga, dan memang bisa dipertahankan dengan kolesterol nilainya dalam batas yang normal. Mungkin tidak dibutuhkan ya, tapi kebanyakan karena faktor-faktor itu multiple juga ya, ada faktor bawaan juga tadi ya, genetik, bawaan. Nah, itu kalau memang tidak bisa dikendalikan tanpa obat, sebaiknya memang diminum dalam jangka panjang ya. Karena kalau tidak diminum, ya jelas kolesterolnya akan naik lagi. Nah, kenaikan kolesterol yang jahat tadi ini kan tadi meningkatkan resiko tadi ya, resiko penumpukan endapan di pembuluh darah, bisa menyebabkan sumbatan, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, jantung maupun stroke. Jadi tergantung apakah memang obat bisa menurunkan lalu bisa dipertahankan kadar normalnya dengan gaya hidup, mungkin tidak memerlukan obat. Namun kalau dikendalikannya hanya bisa dengan obat ya, kalau kita lepas obatnya dia meningkat lagi, sebaiknya memang ini dilanjutkan untuk mengendalikan kolesterolnya dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Tapi kolesterol ini bisa sembuh atau seperti apa, Dok? Ya, tadi karena penyebabnya tadi ada beberapa hal ya, beberapa faktor ya. Kalau faktor-faktor itu memang yang faktor-faktor yang bisa diatasi ya, itu bisa ya. Namun kan ada faktor-faktor juga yang memang tidak bisa dimodifikasi ya. Faktor usia tadi ya, atau faktor penyakit atau komorbid yang bisa meningkatkan kadar kolesterol ya, atau faktor genetik gitu ya. Jelas kalau ada faktor-faktor lain ini yang tidak bisa dimodifikasi, ya kadar kolesterol akan cenderung tinggi terus, sehingga memang diperlukan pengobatan. Demikian. Oke. Baiklah dokter, terakhir dokter apa yang ingin disampaikan, khususnya mungkin yang di usia muda gitu ya dokter, saat ini bagaimana mencegah kolesterol ini, Dok? Ya, jadi untuk kolesterol ini karena kita bisa mengetahuinya hanya dengan pemeriksaan ya. Jadi lakukanlah pemeriksaan kesehatan ya. Cek kesehatan kita dengan melakukan pemeriksaan ya, medical check up, salah satunya pemeriksaan kadar kolesterol ya. Kalau kita mendapati kadar kolesterol tinggi, kita harus melakukan intervensi ya. Kita harus upayakan supaya dia bisa turun ke nilai yang normal dengan beberapa cara tadi ya, dengan perubahan pola hidup atau gaya hidup ya, menuju gaya hidup yang sehat ya, kurangi berat badan yang berlebih atau yang obesitas ya, lalu dietnya ya diatur ya, dan aktivitas fisik ya. Lalu kalau memang dengan perubahan gaya hidup ini kadar kolesterol masih tinggi, kita bisa lakukan pemeriksaan ke dokter untuk bisa mendapatkan pengobatan untuk menurunkan kadar kolesterol ke level yang normal atau level yang aman. Demikian. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Pringgo hari ini sudah menjelaskan mengenai kolesterol. Baik, terima kasih dokter. Sahabat Aljon, itu dia tadi kita sudah mengetahui ya dari Dokter Pringgo sudah menjelaskan bagaimana kolesterol itu meningkat, penyebabnya dan lain-lain. Dan yang paling penting tadi, apalagi kita di usia muda harus melakukan pengecekan supaya kita mengetahui kadar kolesterol kita seperti apa sehingga bisa ditangani lebih cepat. Kemudian juga untuk mencegahnya, balik lagi ke pola hidup, pola makan, tadi makan makanan yang sehat, tadi sudah disebutkan juga beberapa makanan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Pringgo Digdo Nugroho, dokter spesialis penyakit dalam. Pamit undur diri, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!